pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak, Bu. bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di pagi yang cerah ini ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, biar nanti berjalan dengan lancar, dengan mudah, kita berdoa dulu ya. Nah, silakan Hasra pimpin doanya. Baik, ayo teman-teman, angkat tangannya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Hasra ya. Oke, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Ada enggak? Ada, Bu. Ya, siapa? Mana? Sakit dia. Kasihan ya. Oke, kita doakan semoga bisa cepat sembuh dan bergabung belajar lagi dengan kalian ya. Oke, kalau begitu tempat duduknya Yuliana silakan diisi yang paling belakang itu. Iya Eva, duduk depan ya. Ya, pinter. Oke anak-anak, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya, sikap sempurna ya. Oke, kita mulai ya. Nah, anak-anak, begini, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang sudah ingat kita belajar apa kemarin? Iya? Dilatasi, Bu ya? Iya, ada. Kita belum dilatasi. Kita masih belajar tentang transformasi geometri tinggi masih dua, yaitu yang pertama apa? Yang pertama biasanya Translasi. Pencerminan, Bu. Ya, yang kedua yaitu refleksi. Oke. Nah, sekarang perhatikan ya. Nah, untuk yang pertama kali untuk mengingatkan ya anak-anak, apa sih namanya transformasi itu apa sih artinya? Ayo siapa yang ingat? Coba Hasra ingat enggak? Apa? Bu, ada ingat, Bu? Oh iya, ada. Bu, transformasi itu berubah, Bu. Kayak film Transformer, Bu. Iya, Bu, kayak itu, Bu, Transformer intan lampu. Mobil jadi orang, jadi robot, Bu. Robot jadi mobil. Kamu sukanya lihat itu. Ya benar. Ya betul. Robot jadi mobil, mobil jadi robot. Ya berubah gitu ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Namanya kan juga transformasi itu memang perubahan atau perpindahan kedudukan dari suatu objek. Ya, oke. Nah, sekarang saya ingin tahu dulu, ada nggak yang ingat apa sih translasi? Ayo coba siapa yang bisa? Siapa ya ini? Atau saya yang tunjuk ya? Saya, Bu. Hasra, Bu. Oh iya, silakan ya, nanti dapat poin loh. Translasi itu perpindahan dari satu tempat ke lain. Misalnya kita duduk depan, habis itu tadi Hasra tadi Eva tadi duduk belakang, dia pindah ke depan, nih udah buat translasi dia. Geser Hasra ya. Iya, benar juga. Tapi sebenarnya dengan cara apa mereka berpindah? Si Intan tadi berpindahnya dengan cara apa? Jalan, Bu, jalan. Berguling-guling. Hebat dia, Bu. Ya, yang benar adalah dengan kata kuncinya harus ingat kalau translasi itu digeser, bergeser ya, bergeser. Ya, translasi itu adalah bergeser titik-titik atau objek dengan dengan jarak yang sama dengan arah yang tertentu. Oke, translasi sudah. Siapa yang masih ingat? Refleksi apa? Ayo. Ngaca, Bu, ngaca. Tahu deh, Bu. Cermin bukan? Bercermin, Bu. Coba, Intan coba bisa nggak? Apa refleksi? Bercermin, Bu. Iya, itu kan hobi kita bercermin ya. Ya kan namanya perempuan, Bu. Ya, refleksi itu adalah dengan menggunakan sifat cermin datar ya. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kalian amati. Ini gambar apa ya? Gasing, Bu. Gasing. Gasing, Bu, gasing. Gasing tuh.
Kalau yang ini, Kipas angin. Kipas angin. pinter, setiap hari ketemu kipas angin. Ini apa? Bola dunia. Iya. Kira-kira Perputaran. kesamaan dari ketiganya. Bendanya beda loh, tapi Sama-sama berputar. Ya, Berputar sama-sama dia, Bu. berputar, Bu. iya, sama-sama Ada porosnya. Pinter kali. berputar ya, pinter, hebat semua, hebat dan semangat Ya, semua. karena itu kan kipas anginnya putar-putar, Ibu tulis. Kami. Ibu buatkan gambarnya putar-putar. Oke, ini berputar, ya berputar. Berarti kita mau apa ya ini sekarang hari ini? Kita mau bahas tentang rotasi. Iya, berarti rotasi siapa yang bisa mendefinisikan dari kata berputar tadi ya, yo. Coba Mulia, coba kayaknya bisa ini. Taunya rotasi itu berputar cuman Bu, dia berpindah tapi secara berputar ada titik porosnya dia Bu. Oh iya, bagus sekali, hebat ya Mulia ya. Ini berarti anaknya suka belajar tiap malam ya. Ya pintar. Berarti transformasi adalah memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik tersebut sejauh alfa. Nah, alfa itu apa sih? Identik dengan apa? Dengan sudut ya. Bu, sudut Ibu. Terhadap titik pusat tertentu. Itu ya yang mau kita bahas hari ini. Nah, untuk itu masih ingat kalian dengan apa Main-main ini? Bu. Nah, sudut. Siapa yang tahu sudut-sudut istimewa? Apa saja sudut-sudut istimewa? Tak tutup dulu. Itu. Berapa saja sudut istimewa? 0 derajat. 30 30 derajat. 45 derajat. 45 derajat. 60 Ibu. 90, 60. 220 istimewa enggak ya? 220 enggak Bu. Enggak istimewa dia, Bu. Tapi bagian darinya. Oke, hebat-hebat semua ya, masih hafal dengan itu sudut-sudut istimewa. Oke, bentar, ini kok terlalu jauh sudah. Nah, perhatikan anak-anak, untuk yang kita bahas sudut, kita mengingat sebentar ya, yaitu ada kuadran-kuadran kan? Masih ingat kuadran yang di kuadran 2 itu apa yang bernilai positif? Iya, sama. pinter. Di kuadran ketiga apa yang positif? Tangan, Bu. Iya, Tangan. yang Apa keempat tuh? berarti Kosinus, Bu. oh. Kosinus ya, Bu ya. Kosinus, Bu. Oke, berarti kalau misalkan saya memberi di mana ya kira-kira nyalinya pakai rumus apa ya? Pakai rumus apa? Ayo coba siapa yang bisa jawab, coba siapa yang belum saya tunjuk tadi ya? Huria, ayo bisa enggak? Iya Bu. Ya, bagaimana? Enggak Ini, bisa? Tentang sudut istimewa Bu. Iya, pakai rumus apa? Kalau 150 itu di kuadran berapa ya? 150 ada di kuadran kedua Bu. Oh, pinter. Berarti kuadran kedua pakai rumus apa? Tahu nggak, Huria? Lupa. Bisa mungkin, nggak apa-apa. Lupa Ibu. Lupa Dia nggak ya. pernah belajar, malah. 90 tambah alfa, Bu, boleh? Siapa yang 90 tambah 90 90 tambah alfa, Bu. ya, langsung aja ya, biar nanti waktunya cukup. Jadi kalau di kuadran kedua pakai rumus 180 dikurangi alfa itu yang paling aman ya. Sin tetap jadi cos, tetap jadi cos. Nyambung. Tapi kalau di kuadran ketiga itu pakai 180 ditambah alfa. Kalau yang di kuadran keempat pakai 360 dikurangi alfa. Itu yang aman. Maksudnya aman kalau sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan. Oh, berarti Bu, kalau pakai 90 nggak boleh Bu ya? Makanya, oh boleh. Makanya tapi itu nggak aman. Nggak amannya kenapa? Kalau nanti kalian nyari sin, nanti hasil Ini akhirnya berubah ke kos. itu bahaya itu ya. Jadinya pilih yang aman-aman saja ya. Oh Itu ya, makasih Bu.
Iya. Oke anak-anak, selain itu nanti dasar yang harus kalian pelajari adalah atau harus kalian ingat adalah apa ini, bentuk apa ini ya? Perkalian matriks, Bu. Bentuk matriks, Bu Reni. Oh, pinter. Kalian barusan dapat ini sebelumnya ya. Oke. Untuk selanjutnya, biar kalian tahu kita tuh mau apa sih di sini belajar ini, supaya nanti siswa kalian dapat menentukan bayangan baik itu berupa titik garis yang dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 atau A, B dengan sudut sebesar alfa. Itu yang tujuan pertama ya. Lalu tujuan berikutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi rotasi, dan ketiga nanti kita akan memanfaatkan aplikasi GeoGebra untuk menggambarkan bayangannya ya. Kalau dirotasikan seperti apa? Seperti materi yang translasi dan refleksi. Oke, anak-anak. Nanti untuk lebih jelasnya, Ibu jelaskan langkah-langkahnya dulu ya. Jadi langkah pertama, nanti kita akan tanyakan video pembelajaran mengenai aplikasi GeoGebra. Lalu yang kedua, itu nanti waktu setelah kalian boleh tanya mungkin apa yang kalian belum pahami. Lalu yang kedua, kita akan melakukan diskusi selama kurang lebih 15 menit. Lalu yang ketiga, nanti akan ada kesempatan kalian untuk presentasi ke depan. Ya, lalu yang lain yang menanggapi, kemudian yang terakhir menyimpulkan, gitu ya. Nah, kemudian perlu diingat ya, ini ya sudah nah, ini tadi menayangkan video, diskusi, presentasi, menyimpulkan. Nah, untuk penilaiannya, jadi harap kalian perhatikan, untuk penilaiannya nanti ada 3 ya, Nana. Setiap kali pertemuan ada penilaian 3. Yang pertama sikap kalian selama pembelajaran, apakah semangat, santun, atau mungkin malas. Itu ya, itu yang kita nilai. Lalu yang kedua, penilaian keterampilan. Jadi kalian terampil dalam berpresentasi, bertanya, mengungkapkan tanggapan, dan lain-lain, itu masuk ke keterampilan, termasuk nanti menyajikan aplikasi GeoGebra ya. Lalu yang terakhir nanti adalah penilaian pengetahuan. Terakhir nanti sekali saya berikan kalian soal ya. Soal dijawab selama 10 menit ya, kalian kumpulkan. Ya, itu untuk penilaiannya. Nah, kemudian anak-anak sekarang kita fokuskan, kalian sudah bawa laptop kan? Kita fokuskan pada video pembelajaran berikut ini. Perhatikan ya, semangat loh ya. Belum ada ice break loh ya, ice breaking ya. Sebentar saja ya, kalian amati dulu ini. Kali ini, saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra sebagai media pembelajaran dalam topik transformasi untuk rotasi. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, sudah ya Nana, itu tadi aplikasi mengenai. Kali ini, saya akan menggunakan. Nah, udah ya. Nah, sekarang nanti di yang bahan diskusinya soal pertama, kalian buat bangun segi 4 dengan titiknya sudah diketahui di situ. Kemudian kalian tentukan bayangannya. Cukup benda yang pertama tetap satu aja. Lalu ini nanti ada pertanyaan 2 macam. Yang satunya sejauh min 150 dengan pusat 0,0. Lalu yang satunya sejauh 90 derajat dengan pusat perputarannya atau titik pusatnya adalah 2,7. Ya, seperti itu ya. Sudah siap ya, setiap kelompok nanti itu apa? Sudah ada laptopnya ya. Oke. Untuk itu coba sekarang kalian gabung dulu dengan kelompoknya masing-masing dulu ya. Kan sudah terbentuk. Silahkan saya kasih kesempatan untuk bergabung. Ya. Oke. Sebelum ke video pembelajaran, tadi kan sudah videonya ya. Ini ada LKPD-nya. Silakan ketua kelompok maju ke depan. Ini diambil. Ya, sudah. Oke, silakan kalian amati, cermati, bekerja kelompok bersama-sama ya. Ini soal yang pertama, silakan laptopnya bisa mulai dibuka ya. Bagi-bagi tugas, itu adalah tugas yang pertama. Nah, nanti untuk melanjutkan soal yang kedua. Nah, kita mau apa ini ya? Kok ada Mbak cantik-cantik ini ya? Kita mau ice breaking dulu, yaitu kita mau gerakkan otot-otot kita. Coba sebelum mau bergerak, ya, kalian berdiri dulu. Ayo, berdiri semua. Biar saraf-sarafnya ini rileks ya, semangat.
Saya mau ucapkan salam matematika, kalian jawab. Salam matematika, kalian jawab. Semangat, mudah, pasti bisa. Oke, kita mulai ya. Berdiri dulu. Ya, semua berdiri biar nanti semangat lagi. Kita mulai ya. Salam matematika. Semangat. Semangat, mudah, Pasti bisa. pasti bisa. Ya. Jadi nanti sama kita langsung menyalurkan, kita harus semangat, kita pasti bisa ya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya. Siap-siap, yang goyang ya goyang sesuka hati ya, biar rileks. Ya, seperti ini ya. Oke. Udah ya? Oke, sudah selesai anak-anak. Oke, sekarang kita masuk ke kembali lagi nih, mau senam lagi ya. Nah, oke. Anak-anak, sekarang kita lihat masalah yang kedua. Ini ada apa itu ya? Yang muter-muter itu apa namanya? Yang lala Yang itu lala, ya. Bu. Kita Yang lala. Bu, kami pernah naik yang lala, Bu. Iya. Baling-baling, Bu. Iya, ini Jangan ada. lagi, Bu. Takut. Ya, pegangan ya kalau takut. Ya, oke, enggak apa-apa, enggak harus naik yang lala ya. Ini ada soal cerita, diamati di LKPD sudah ada ya. Jadi ada seorang anak bernama Radinka naik di situ. Kemudian itu hanya pertanyaan pengantarnya saja. Lalu di situ ada pertanyaan, jika pusat biang lala 5 meter di atas tanah, ya, kita kemudian posisi Radinka berjarak 2 meter di atas tanah, dan posisi tempat duduknya berjarak 4 meter terhadap tiang penyangga pusat biang lala, berapa meter Kak? Posisi Radinka di atas tanah setelah biang lala berputar sejauh 210 derajat. Itu soal yang kedua. Oh, semangat ya, tetap semangat ya. Bentar ya, habis senang kok loyo. Ya, ini ya soal ketiganya. Ada sebuah parabola. Tetapi di sini parabolanya hanya dikasih ciri-cirinya aja, yaitu titik puncaknya 1,4 melalui 0,7. Jika parabola tersebut diputar terhadap titik pusat 0,0 sejauh 180 derajat, maka tentukanlah persamaan bayangan parabola itu. Ya, saya yakin kalian bisa ya. Kalian anak-anak hebat, penerus generasi muda yang hebat-hebat ya, pasti bisa. Oke? Oke, itu tadi permasalahannya, ini parabolanya. Nah, anak-anak, nanti jangan lupa ya, diskusinya hanya 15 menit ya. Kemudian nanti Iya, Bu. iya, presentasinya hanya 2 kelompok ya anak-anak, yang ke depan yang pertama tentang aplikasi GeoGebra, yang kedua nanti yang soal cerita tadi ya. Oke, silakan kalian mulai diskusi selama 15 menit. Ya, ada yang ditanyakan? Iya apa? Oh iya. Ibu, Ya. Bu, kalau misalnya yang diputar itu lebih dari 360 derajat kayak mana tuh, Bu? Gimana? Diulang nggak jelas, Intan? Kan kalau tadi tuh berputarnya tuh cuma sampai ada tadi tuh apa tuh sudut-sudut istimewa kan, Bu? Iya. Kalau lebih dari 360 derajat itu gimana ya, Bu? Bu, ada jawab, Bu ya. Ada jawab, Bu ya. Saya jawab ya, Bu. Iya, pintar, saya dibantu. Siapa yang mau jawab? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh iya, ada, pintar, ada. Kalau lebih dari 360 ya, dia balik lagi lah, Bu, putarnya. Kan bulatan itu kan dia balik lagi, Bu, kan? Balik lagi ke tempat semula. Jadi kalau kita Balik ke tempat awal. ini paling besar kan 360 ya. Nah, Iya, Bu. Iya, kalau ada segitiga gini misalkan diputar sejauh 550, ya nanti 360 sisanya berapa? Itu yang kita buat sebagai sudut perputarannya, seperti itu ya. Ade hebat ya, Ade ya. Belajarnya tetap semangat ya, Ade. Iya, Bu. Saya rajin. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama Intan. Oke, sekarang diskusinya sudah selesai ya anak-anak. Oke, siapa yang mau maju ke depan pertama kali loh? Hebat loh. Ayo, kelompoknya siapa? Bu, yang duluan dapat nilai, bukan? Dapat nilai bagus, bukan? Nah, ada aja, Bu, ada aja. Oh ya, ayo maju lagi. Wah, bintangmu banyak loh, Dek. Iya, Bu. Ade mau banyak bawa nilai pulang, Bu.
Iya, itu tadi presentasi dari Ade ya. Hebat sekali, luar biasa. Sekarang berarti kan, barangkali ada yang ditanyakan. Tadi Ade sudah mempresentasikan tentang aplikasi GeoGebra. Ada yang ditanyakan tadi? Enggak? Kayaknya sudah paham betul ya kan, sudah 3 kali ini kita pakai aplikasi GeoGebra ya. Oke, kalau gitu, karena enggak ada yang bertanya, sudah paham semua, sudah hebat semua. Kelompok tadi kelompok berapa ya, Dek? Lupa, Ibu. Kelompok 1, Bu. Iya, kelompok 1. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang hebat, luar biasa presentasinya. Oke, sekarang tinggal 2 soal untuk 1 kelompok presentasi. Kelompoknya siapa, ya? Saya, Bu. Ya? Saya, Bu. Oke, sekarang waktunya kelompoknya Huria tadi pengen maju ke depan. Silakan Huria maju ke depan, presentasi lainnya. Fokus. Dan nanti kalau ada pertanyaan silakan ya dilontarkan ke Huria ya. Oke, silakan kelompok Huria. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok Huria. Ayo, ada yang tanya, ada yang menanggapi, termasuk penilaian loh. Ayo, siapa? Hasra, Ibu. Hasra tanya, silakan. Itu Ibu, kan pakai kalkulator nih, boleh nggak akar tuh diganti dengan bilangan desimal aja? Karena di kalkulator nggak ada angka akar, Bu. Iya. Ya, Huria pun sama dengan Hasra, Bu. Kelompok kami pakai kalkulator, Bu. Sayang, kepala kami nggak sanggup lagi, Bu. Padahal kalau ujian itu nggak boleh pakai kalkulator loh ya. Kalau saya Bu sama kayak Huria Bu, saya itu pakai tabel sudut istimewa Bu. Iya, biasanya kalau ujian nasional itu biasanya sudutnya istimewa ya. Kalau nggak istimewa biasanya sudah diketahui nilainya ya. Oke, kita tanyakan ke kelompoknya Huria gimana tanggapannya ya. Ayo silakan Huria ditanggapi. Nah, sudah dengar ya? Tanggapan Huria menurut Ibu benar ya. Jadi, boleh kalian mengganti bentuk akar menjadi desimal. Itu bisa digabung nanti dijumlahkan dengan bilangan bulat. Kalau desimal kan bisa. Kalau bentuk akar nggak bisa ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian menjumpai pilihan ganda, dilihat nanti pilihan gandanya berupa akar atau desimal. Jadi menyesuaikan ya. Itu. Oke. Itu tadi jawabannya hebat sekali dan presentasinya luar biasa. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok Huria ya. Hebat sekali. Oke. Anak-anak, sekarang kita waktunya menyimpulkan. Ayo, siapa yang berani merangkai kata-kata, membuat kesimpulan? Coba. Ade Bu. Ada lagi, Ra. Iya, bintangnya banyak sekali. Ya, silakan. Iyalah Bu, kami suka berbintang-bintang. Bu, rotasi itu adalah memindahkan sesuatu dengan cara memutarnya sebesar sudut tertentu Bu terhadap titik pusatnya, betul Bu? Oh, betul sekali. Coba saya tanya ke yang lain. Benar nggak kira-kira kalau rotasi tadi titiknya berpindah itu dengan cara berputar sebesar alfa dengan titik pusat tertentu? Benar ya? Benar, Bu. Ya, di awal tadi kan sudah ya. Oke, sekarang siapa lagi? Masa hanya satu kesimpulannya? Ayo, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Oh iya, Huria, silakan, Huria. Rotasi itu ada 2 macam, Bu. Ada rotasi terhadap titik pusat 0,0, ada terhadap titik pusat A,B, Bu ya. Iya. Rumusnya tahu ya? Rumusnya dilanjut sendiri ya? Oke, ini nih. Sampai saya lupa PowerPoint-nya enggak diteruskan ya. Coba kita lihat kesimpulan yang Ibu berikan sama enggak ya dengan komentar kalian? Wah, sama ya. Ternyata hebat-hebat semua ya. Oke, ini yang kedua kesimpulan yang disampaikan oleh Huria tadi ya. Jadi ada 2 macam dengan rumusnya. Tapi itu sudah kalian amati sendiri ya, dibaca sendiri ya. Kan pintar membaca kalian ya. Nah, alhamdulillah kalian hebat-hebat semua. Ibu senang sekali hari ini kalian pintar-pintar, semangatnya luar biasa. Oke ya. Sekarang kita akan adakan penilaian pengetahuan
teman-teman, coba kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Ini Ibu akan berikan soal, silakan kalian kerjakan 10 menit ya. Ya, ini Ibu bagikan. Oke, soalnya sudah, silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai, silakan dikumpulkan anak-anak. Ya, pinter, ya. Ya, oke. Anak-anak, hari ini alhamdulillah kita sudah bisa melaluinya ya, proses pembelajarannya sangat menarik. Nah, nanti tugas kalian di rumah ada 2. Tugas yang pertama tugas individu. Jadi laporan hasil diskusi ini berupa tulisan tangan tidak apa-apa, kalian kerjakan ya. Kalian kumpulkan di pertemuan berikutnya. Lalu yang kedua tugas kelompok nanti berupa aplikasi GeoGebra, boleh ditampilkan dalam bentuk PPT atau ditampilkan dalam video, itu hanya 1 per kelompok ya. Tuh. Kemudian nanti boleh dikirim ke link yang Ibu sudah share kemarin ya. Oke. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih seru lagi, yaitu menentukan komposisi. Artinya gini, misalkan saya punya bola. Bola ini mau digeser ke sekian. Terus dilanjutkan dengan diputar, dirotasi, dilanjutkan dengan dicerminkan. Seperti apa ya kira-kira bayangannya? Nah, makanya nanti kalian baca-baca di buku paketnya yang berkaitan dengan materi itu, supaya gampang menyerap materinya. Oke? Nah, sudah ya anak-anak, alhamdulillah sudah selesai semua kita lalui bersama-sama ya. Pesan Ibu, kalian jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Dan selalu Ibu doakan kalian sukses ya untuk masa depan kalian. Oke, agar kita ilmu hari ini bermanfaat, barokah. Silakan Hasra kembali pimpin doanya. Baik teman-teman, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Hasra Bisa ya. pulang, Bu. Iya boleh, tapi hati-hati di jalan ya anak-anak. Sudah saya akhiri dulu ya, Ibu juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mulia jadi ini yang ngamatin punya Bu Reni. Izin Mulia duluan, boleh Ibu? Boleh, Bu. Silakan. Yuk, silakan. Bu Reni, secara garis besar luar biasa, Bu. Dengan kondisi tadi kita sempat terputus ya, Bu, recordnya. Ibu masukkan sedikit dari Mulia. Kayaknya tadi sama seperti di Bu Ade, masalah kedua, masalah ketiga itu dibacain ulang melalui tayangan presentasi. Padahal di LKPD anak kan sudah ada ya, Bu. Jadi ya mungkin untuk menghemat waktu bisa masalah pertama aja gitu yang kita tampilin, yang kedua ketiga nggak usah lagi gitu Bu ya masukannya. Kemudian apa Mulia yang tidak tersadar atau memang terlewat itu direfleksi Bu, karena tadi sepertinya kita mengambil kesimpulan Bu ya, tapi untuk refleksi kayak mana pembelajarannya hari ini anak-anak yang seperti itu seperti tadi terlewatkan Bu Reni, atau Mulia yang nggak ngeh? Iya belum. Adakah memang belum. Itu yang kurang Bu Reni, tahapan refleksinya Bu. Mungkin ini tadi udah terputus kan, kita udah blank ya, lagi konsentrasi terputus ya blank ya, mungkin itu cuman hanya itu masukan dari Mulia Bu Reni. Kok yang lain udah luar biasa Bu gurunya. Semangat kalau gini Bu. Gurunya, muridnya pun semangat Bu. Ya, sama-sama. Untuk Bu siapa ini? Sekarang Bu Ade. Nih, Bu Reni sangat menjiwai, betul-betul guru ya, benar-benar guru yang sebenarnya. Iya, tapi benar Bu, nikmati loh Bu. Maksudnya kan Ibu relax gitu ya, enggak itu. Cuman mungkin di masalah waktu sama kita Bu, di masalah waktu kita agak molor. Tapi karena ada kesalahan teknis sih, saya ya kita ada alasan kan. Kalau saya tadi itu karena share screen saya itu stop gitu kan. Kalau Ibu ya memang tadi recordnya yang stop kan. Oke Bu Reni, mungkin itu saya rasa hanya masalah waktu gitu. Ya, terima kasih Bu Ade, Bu Mulia. Silakan barangkali Bu Haryati atau Bu Yes. Mungkin Bu Bar lebih dulu Bu ya. Ya, boleh.
Secara keseluruhan sih gurunya sudah semangat luar biasa, yang pasti muridnya itu ceria semua, ya. Guru yang di sini aja sudah bertindak sebagai murid, sudah sangat luar biasa. Sama seperti yang diceritakan Bu Mulia, sudah disampaikan oleh Bu Mulia tadi, sama. Jadi ya kalau bisa diperhatikan kembali. Kalau untuk yang lainnya sudah oke semua, suaranya, semangatnya sudah luar biasa ya. Nanti mudah-mudahan ketika prakteknya juga akan luar biasa seperti ini. Amin. Nah, ya Bu ya. Tolong yang diapakan sama Bu Mulyana tadi itu diperbaiki kembali ya, diingatkan kembali. Seperti kata Bu ya sih, catatan kecil yang perlu kita benahi. Ya silakan Bu ya sih. Mohon maaf, tadi saya di awal dipanggil ke ruang PPD juga karena mau minta pihak panitianya. Besok ujian ya Ibu ya, berarti besok langsung ujian kompre. Hah? Semua, Bu. Iya, jadi malam ini ibu-ibu harus Ya Allah. tugas-tugasnya untuk rencana aksinya untuk kedua dosen sudah harus diupload ulang. Kemudian video yang barusan kita ibu-ibu mengajar sudah juga harus diupload. Komprehensif, Jadi ibu-ibu nggak apa-apa, santai saja. Yang penting. Bu, yang ditanyain apa sih Bu? Iya, nggak nanti lah. Kasih lagi Kita bahas kisi-kisi itu. ya Bu. Nah, sekarang kita bahas tentang Bu Reni dulu. Biar Bu Reninya nggak double cenak-cenut nih, jadi berpikir bercabang-cabang pikirannya Bu Reni ya. Baik, ibu-ibu tarik nafas aja pelan-pelan ya, jangan sampai stres. Jadi hadapin saja ya ibu ya. Nanti pun walaupun besok tetap akan ikut. Jadi jalani saja. Nah, baik kita kembali ke Bu Reni ya. Bu Reni, tadi mohon maaf sekali lagi karena saya tidak melihat secara keseluruhan. Tapi di awal dan di akhir saya lihat ini Ibu Reni sangat tenang bawaannya, mengajarnya juga bagus, gitu ya. Insya Allah Insya Allah siswa-siswanya tuh senang matematika kalau gurunya seperti Bu Reni. Oke, terima kasih Bu.